Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Sabtu 23 November 2024, hari biasa pekan ke-33. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana orang-orang Saduki yang merupakan sebagian besar berhaluan politik di dalam Yudaisme. Kaum Saduki agak tidak berbudi, kasar terhadap bangsawan seperti terhadap orang asing. Mereka menganggap sebagai suatu kebajikan bila berdebat dengan guru-guru mereka. Mereka tidak mempunyai pengikut di kalangan rakyat, melainkan terbatas pada kaum kaya. Banyak tetapi tidak semua imam berasal dari kelompok Saduki. Di bawah Raja Herodes dan orang-orang Romawi, kaum Saduki menguasai Sanhedrin Yahudi. Partai itu seturut bersamaan dengan penghancuran Bait Allah pada tahun 70. Dalam hal agama, kaum Saduki sangat konservatif. Mereka menyangkal hukum apapun kecuali hukum-hukum yang tertulis dalam Pentateuk atau dalam Taurat Musa. Mereka sangat menolak ajaran-ajaran baru tentang kekekalan jiwa dan kehidupan setelah kematian, kebangkitan, pahala dan imbalan, malaikat dan setan-setan. Maka mendengar Yesus berbicara tentang kebangkitan,
Orang-orang Saduki tersebut langsung menyerang Yesus dengan beragam pertanyaan yang berangkat dari gambaran mereka sendiri. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Saduki, Yesus menjawab, dan Yesus berusaha meluruskan cara pandang mereka yang keliru bahwa situasi setelah kematian itu lain sama sekali dengan apa yang mereka alami di dunia ini. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah kesaksian besar akan adanya kehidupan setelah kematian itu. Peristiwa ini membungkam 1000 kata dan bahasa yang tiada henti mempersoalkannya. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita renungkan bersama dalam perikop bacaan pada hari ini? Maka mari kita bersama-sama merenungkan, apakah kita masih meragukan ajaran-ajaran Yesus seperti orang-orang Saduki yang tidak percaya, yang menyangkal berbagai ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus? Maka mari kita